Baiklah, di sini dengan saya Ahmad Gufron Alkini dari mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral (Migas). Saya berada di prodi Instrumentasi Kilang dan saat ini saya berada di tingkat 2. Ini saya akan menjelaskan dari hasil kerja saya adalah transmisi data. Pertama kita masuk ke dalam konsep dan terminologi. Direct link digunakan untuk menunjukkan jalur transmisi antara dua perangkat di mana sinyal ditambahkan secara langsung dari transmitter menuju receiver tanpa melalui peralatan perantara. Berbeda dengan amplifier atau repeater yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Nah, jika ia menyediakan sebuah link langsung antara dua perangkat dan membagi media yang sama, itu disebut point to point. Sedangkan lebih dari dua perangkat membagi media yang sama, sebuah transmisi dapat berupa simplex, contohnya TV, half duplex, contohnya walkie-talkie, atau double duplex, contohnya telepon, disebut multipoint. Nah, simplex itu sendiri ialah satu arah, sedangkan half duplex itu dua arah tetapi hanya satu arah pada satu waktu. Sedangkan full duplex itu adalah dua arah pada waktu bersamaan. Lanjut, transmisi. Nah, transmisi ini adalah di antara pengiriman dan penerima melalui media transmisi. Komunikasi berada dalam bentuk sebuah gelombang elektromagnetik pada media transmisi. Nah, yang mana itu ada guide. Guide ini adalah gelombang yang dikendalikan secara fisik, contohnya adalah kabel. Yang kedua adalah unguided, adalah mentransmisikan gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Contohnya itu dalam perlambatan di udara. Nah, di sini kita mempunyai 3 frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Frekuensi itu sendiri adalah kecepatan dalam bentuk hertz di mana sinyal berulang-ulang. Contohnya spektrum adalah sinyal rentang frekuensi di mana spektrum berada. Sedangkan bandwidth mutlak dari suatu sinyal yang lebar spektrum. Selanjutnya ini adalah bentuk sinyal kontinu dan discrete, yang mana yang atas itu adalah kontinu sedangkan yang bawah adalah discrete. Baiklah. Nah, jika dilihat sebagai fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berubah berupa sinyal kontinu dan sinyal discrete. Nah, sinyal kontinu yang di atas itu yang mana sinyal yang intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus dan terus-menerus sepanjang waktu. Sedangkan yang bawah, sinyal discrete, adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level konstan selama periode waktu. Lanjut, transmisi analog dan digital. Nah, transmisi analog adalah seperangkat sinyal analog yang ditransmisikan tanpa adanya mempedulikan isinya. Sinyal tersebut mewakili data analog, contohnya suara, atau data digital, contoh data biner yang melewati sebuah modem. Sistem analog mencakup amplifier yang menaikkan energi dalam sinyal. Sayangnya amplifier juga akan menaikkan komponen noise. Nah, tadi kan amplifier itu adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk memperkuat atau memperbesar sinyal output pada suara. Lanjut, transmisi digital. Menerima muatan biner untuk sinyal digital dapat ditransmisikan hanya pada jarak terbatas sebelum attenuasi, noise, dan gangguan lain yang membahayakan integritas data. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh, repeater digunakan. Suatu repeater menerima sinyal digital, memperoleh kembali pola 1 dan ditransmisikan kembali sinyal baru. Dengan begitu, attenuasi dapat diatasi. Nah, repeater itu sendiri adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Dengan alat ini, sinyal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkauannya sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Lanjut ke data analog dan digital. Nah, yang pertama itu adalah analog. Analog dapat disamakan dengan kontinu, di mana bisa kita lihat
di slide sebelumnya di sinyal kontinu, sedangkan digital disamakan dengan discrete, dan bisa lihat contoh dari sinyal discrete sendiri di slide sebelumnya. Kita lanjut kembali di data analog. Data analog dapat menerima sebuah sinyal yang berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval, contohnya audio, speed bandwidth dari 100 Hz to kHz. Selanjutnya telepon bandwidth dari 300 Hz to 3400 Hz, dan video bandwidth 4 MHz. Nah, dan data digital menerima nilai-nilai diskrit, contohnya teks dan bilangan bulat. Lanjut ke sinyal analog dan digital. Nah, data disebutkan melalui sebuah alat sinyal elektrik. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog merupakan sebuah gelombang yang secara terus-menerus disebarkan ke media. Sedangkan sinyal digital adalah sebuah rangkaian voltage pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Contohnya level voltage positif konstan adalah biner 1 dan sebaliknya. Anteonasi. Nah, dari tadi kan kita ada tuh kata-kata anteonasi. Nah, di sini ada artinya anteonasi ialah kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Nah, di slide ini sendiri adalah ada keuntungan dari sinyal digital. Nah, keuntungannya itu adalah sinyal digital ini dia lebih murah dibandingkan dari sinyal analog dan tidak perlu rentan terhadap gangguan noise. Kerugian utama adalah sinyal digital mengalami anteonasi lebih banyak dibandingkan sinyal analog. Nah, di sini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan transmisi digital. Kelebihannya adalah teknologi digital lebih murah, integritas data, jarak yang lebih luas bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Yang ketiga, penggunaan kapasitas jalur, high bandwidth, link economical, dan high degree of multiplexing either with digital techniques. Kekurangan, transmisi digital yang memiliki kapasitas penyebaran besar ini ternyata rentan terkena kerusakan data yang dihasilkan oleh virus. Yang kedua, transmisi digital ini harus memiliki sinkronisasi pada setiap proses pengiriman dan penerimaan data agar semua data yang disimpan tidak hilang. Yang ketiga, pengiriman dan penerimaan data pada transmisi digital ini menggunakan bandwidth yang besar tergantung dengan bentuk data yang dikirim atau yang diterima. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan transmisi analog. Kelebihannya, sinyal analog yang memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibandingkan dengan sinyal digital. Sinyal analog kepadatannya tinggi, dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan secara digital. Kekurangannya dari transmisi analog ini, yang utama jarak yang diotomatisasi dalam perancangan step digital yang bisa di layout dan sintesis secara otomatis. Yang kedua, teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital karena sulit kalau mau memproduksi yang analog. Nah, seringkali ada gangguan transmisi nih. Gangguan yang terjadi adalah atenuasi dan distorsi. Yang kedua, distorsi tunda. Yang ketiga, noise. Yang keempat, noise thermal. Yang kelima, noise intermodulasi. Yang keenam, crosstalk. Yang ketujuh, noise impulse. Yang berikutnya adalah kapasitas kanal. Yang pertama adalah kecepatan data, yang kedua bandwidth, yang ketiga noise, yang keempat adalah laju kesalahan. Mungkin itu saja hasil kerja saya.